Episode 51. Kenapa jantungku selalu berdetak lebih cepat saat berada di dekatnya? Dia memang baik. Dia tampan dan punya segalanya. Tapi aku gak tahu dia punya berapa banyak wanita di luar sana. Jangan-jangan aku wanita yang kesekian yang dia nikahin. Ish, kenapa aku mikir ke arah sana sih? Udahlah, lebih baik aku gunain kesempatan ini buat bikin mereka yang menghinaku menyesal. Jika seandainya suatu saat nanti aku dibuang, setidaknya aku sudah membalaskan semua rasa sakitku. Sudah cukup selama ini aku diam saat mereka menghina dan menyakitiku. Kali ini aku gak mau diam saja. Gumam Anissa sembari merebahkan tubuhnya di kasur yang empuk itu. Lamunannya membuat dia lupa akan pekerjaannya yang bahkan baru sedikit yang dia kerjakan. Lama Anissa termenung memikirkan langkah seperti apa yang harus dia jalani ke depannya untuk memberi mereka pelajaran atas semua yang mereka lakukan padanya. Sampai tak terasa sudah 1 jam lebih Anissa berbaring di kamar itu. Raihan yang tidak melihat Anissa di ruangannya. Dan pekerjaan Anissa yang masih banyak langsung membuka pintu kamar pribadi itu dan mendapati Anissa masih termenung di sana. Raihan berjalan mendekati Anissa dan langsung berbaring memeluk Anissa tanpa izin terlebih dahulu. Anissa yang kaget dengan pelukan yang Raihan lakukan langsung memukulinya. "Ah, siapa kamu? Jangan macem-macem," teriak Anissa sembari memberontak ketakutan. "Ini aku Raihan. Jangan takut," ujar Raihan. "Mas Ray, kenapa gak ketuk pintu dulu sih? Aku takut. Aku kira orang lain," ucap Anissa dengan wajah yang masih ketakutan. "Maaf membuatmu takut. Maaf. Jangan takut lagi ya. Aku bukan orang lain nih." Raihan bangkit dan menarik Anissa ke dalam pelukannya. "Tolong jangan lagi seperti itu. Aku masih takut," pintanya. "Iya. Aku minta maaf," ucap Raihan. "Kamu masih di sini. Apa ingin ngelanjutin yang tadi tertunda?" tanya Raihan dengan sedikit menggoda. Enggak kok," ujar Anissa sembari menjauhkan diri dari Raihan. "Terus kenapa melamun di sini? Kerjaanmu belum beres loh," ujar Raihan lagi. Astagfirullah, aku melupakan pekerjaanku. Maaf. Aku mau lanjut kerja dulu," ujar Anissa yang tersadar jika dia mengabaikan pekerjaannya. "Sudah di sini saja," ujar Raihan menarik pergelangan tangan Anissa dengan pelan. "Tapi pekerjaanku belum selesai. Nanti kalau ada tamu ke ruangan tuan gimana? Masih banyak debunya," ujar Anissa. "Ruanganku sudah bersih. Kamu gak perlu lagi membersihkan nih," ujarnya. "Siapa yang membersihkannya?" tanya Anissa. "Aku lihat kamu gak keluar dari kamar ini. Jadi aku minta OB lain untuk mengerjakan tugasmu," ucap Raihan. "Loh kok gitu? Itu kan tugasku. Nanti karyawan lain mengira kalau aku makan gaji buta," ujarnya. "Memang kenapa? Kamu gak kerja saja udah aku gaji lebih banyak dari gaji karyawanku," ujarnya. "Tapi tetap saja. Aku yang minta tetap bekerja tapi malah gak dikerjain," gerutunya. "Sudah. Sini duduk. Kita lanjutkan saja kegiatan kita yang tertunda," ujar Raihan. "Gak mau. Ini kantor. Nanti kalau tuan ada yang nyariin gimana? Oh ya, pekerjaan tua masih banyak tuh di meja," ucap Anissa. "Kerjaan nomor sekian. Ada yang lebih penting dari sekedar pekerjaanku," ucapnya. "Apa?" Anissa mengernyitkan keningnya. "Kamu," ujarnya. "Ish, pria dingin sepertimu gak cocok buat ngegombal gitu," gerutunya. "Ayolah. Mau kan?" tanyanya. "Tuan Raihan yang terhormat. Saya tahu kalau saya ini sudah menjadi istri Anda. Tapi tolong jangan minta di saat sedang bekerja seperti ini," ujar Anissa. "Ya sudah kalau kamu gak mau. Aku kerja saja," ujarnya. "Selamat bekerja tuan muda," goda Anissa. "Bolehkan sekilas saja ya?" pinta Raihan saat ingin melewati Anissa. Tanpa permisi Raihan langsung mengecup bibir ranum Anissa dengan lembut lalu keluar dari kamar tersebut. "Ish. Belum juga diizinin tapi udah nyosor duluan," gerutunya. Anissa pun ikut keluar dari kamar itu dan melihat sekeliling ruangan Raihan yang ternyata memang sudah bersih dan rapi. "Kalau kayak gini, aku ngerjain apa dong?" tanya Anissa pada Raihan. "Buatkan kopi saja untukku," ujar Raihan.
Di depanmu sudah ada kopi, ucapnya. Saya tidak suka dengan kopi ini. Saya ingin kamu yang membuatkannya, ujarnya. Ya sudah aku buatkan dulu, ujar Anissa. Anissa keluar dari ruangan Raihan dan langsung menuju pantry untuk membuat kopi. Hai Nisa, kamu kemana aja? Lama banget gak masuk, tanya Atika yang sedang meletakkan peralatan kebersihannya. Hai Mbak, apa kabar? Iya maaf aku ada masalah di rumah jadi izin gak masuk dulu kemarin. Jawab Anissa berbohong. Kirain kamu udah keluar dari sini karena gak kuat sama tuan bos, ujarnya. Enggak kok, aku masih butuh kerjaan di sini, ucapnya. Nanti siang istirahat bareng yuk. Lama banget loh gak makan bareng sama kamu, ajak Atika. Maaf ya Mbak, tapi aku udah ada janji sama temenku, tolaknya. Temen apa pacar? Hayo, goda Atika. Temen Mbak, perempuan kok, ujarnya. Ya sudah deh kalau kamu gak mau makan bareng. Tapi besok-besok kita harus makan bareng ya, ujar Atika. Siap Mbak, sekali lagi maaf ya, ucap Anissa yang tidak enak hati menolak permintaan Atika. Iya gak apa, tenang saja, ujarnya. Itu kopi untuk siapa? Tanya seorang wanita yang baru saja masuk ke dalam mantri. Untuk Tuan Raihan Bu, jawab Anissa. Sini biar aku saja yang bawa. Kamu belikan saya cappuccino latte di kafe sebelah sekarang. Titah wanita itu. Tapi, gak usah tapi-tapian. Cepat sana. Pakai uangmu saja. Sini kopi itu. Ucap wanita itu sembari mengambil kopi yang baru saja Anissa buat. Wanita itu pergi dengan membawa kopi ke ruangan Raihan. Sabar ya Nis. Dia emang seenaknya kalau nyuruh. Baru juga kerja di sini tapi berlagak kayak bos di sini. Apalagi kalau Tuan Raihan gak masuk kantor pasti dia yang mengambil kuasanya di sini. Bahkan dia bilang kalau dia calon istri Tuan Raihan. Ucap Atika pada Nisa. Iya Mbak, biarkan saja. Aku mau beli minuman dulu ya Mbak, ucapnya. Anissa menarik nafas dalam. Dengan rasa kesal dia pergi ke kafe sebelah kantor untuk membelikan minuman yang wanita itu inginkan. Untung saja di kafe itu tidak ada antrian sehingga membuat Anissa cepat kembali ke kantor. Ini minumannya Bu, ucap Anissa saat sudah berada di depan meja wanita itu. Taruh di atas meja saja, ucapnya ketus. Anissa meletakkan minuman itu di atas meja. Setelahnya dia masuk ke dalam ruangan Raihan. Dari mana kamu? Kenapa Siska yang buatin kopi untuk saya? Bukannya saya yang memintamu membuat kopi, tanya Raihan. Siska siapa? Tanya Anissa yang memang belum tahu nama dari wanita itu. Sekretaris baru saya, ucapnya singkat. Oh jadi wanita itu namanya Siska. Cantik juga kayak orangnya, gumamnya. Kamu belum menjawab pertanyaan saya. Dari mana kamu? Tanya Raihan. Saya habis membeli minuman untuk calon istri Anda Tuan, ucap Anissa dengan kesal. Calon istri? Siapa? Tanya Raihan. Gak usah banyak tanya. Bukankah sekretaris itu calon istri Tuan? Nyuruh beliin minuman tapi gak kasih uangnya. Itu namanya minta bukan nyuruh, gerutunya. Raihan tersenyum senang mendengar Anissa berbicara dengan nada kesal seperti itu. Sepertinya istriku sudah mulai cemburu, ucap Raihan. Siapa yang cemburu? Ucapnya. Sudah. Jangan marah-marah terus. Aku perhatiin sejak jadi istriku. Kamu jadi beda ya. Jadi suka marah-marah, ucap Raihan. Enggak kok. Biasa saja, elaknya. Udah mulai mengambil peran seorang istri yang galak ya, goda Raihan. Enggak kok. Aku bilang biasa aja, ujarnya. Gak apa. Aku lebih suka kamu yang seperti ini, ucap Raihan. Blus. Pipi putih Anissa mulai memerah begitu mendengar ucapan Raihan. Raihan tersenyum melihat Anissa yang mulai salah tingkah dengannya. Makan siang nanti. Ikutlah denganku, ucap Raihan kemudian. Kemana? Tanya Anissa. Kemana saja yang kau mau, ujarnya. Tanya bener-bener juga, gerutunya Anissa. Aku ingin mengajakmu makan siang bareng, ujarnya. Tapi aku udah ada janji sama Cindy, ujar Anissa. Kenapa gak bilang padaku? Tanya Raihan. Aku pikir hal seperti ini gak harus minta izin padamu, ujarnya.
Saya ini suamimu. Hal sekecil apapun yang akan kamu lakukan saya harus tahu, ucap Raihan. Maaf, tapi boleh kan? Ujar Anissa. Ya sudah. Saya izinkan. Ujar Raihan pasrah. Apa kamu tidak ada niatan untuk melanjutkan pendidikanmu? Tanya Raihan kemudian. Sebenarnya ada. Tapi masih bingung mau melanjutkan di mana. Jawabnya. Kamu boleh meneruskan pendidikanmu. Asal masih satu negara denganku. Ujar Raihan. Anissa menoleh ke arah Raihan. Sebelum dia mengeluarkan suaranya lagi. Pintu ruangan Raihan diketuk oleh seseorang. Masuk. Ujar Raihan. Siska masuk dengan membawa kantong makanan di tangannya. Dia melirik sinis ke arah Anissa yang sedang berdiri di depan rak buku, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Raihan sembari tersenyum. Permisi Kak Ray. Sebentar lagi kan jam makan siang. Jadi aku bawain makanan buat kita berdua. Aku bawain makanan kesukaan Kak Ray. Ucap Siska dengan suara manjanya. Saya tidak lapar. Dan jam makan siang masih 15 menit lagi. Ujar Raihan singkat. Gak ada masalah kalau kakak makan sekarang. Lagian kakak kan yang punya perusahaan jadi gak ada yang melarang Kak Ray buat istirahat duluan kan? Ucap Siska. Saya bilang saya tidak lapar. Ucapnya dengan tegas. Ya udah kalau Kak Ray gak mau makan. Aku taruh makanannya di sini ya. 15 menit lagi aku kesini buat makan bareng sama kakak. Ucap Siska. Anissa. Bawa semua makanan itu keluar. Terserah kamu mau dibuang atau mau dikasih ke orang lain. Saya tidak ingin makanan itu ada di ruangan saya. Titah Raihan pada Anissa. Baik tuan. Anissa mengambil makanan itu dengan sedikit menampilkan senyumnya pada Siska. Makasih ya Bu. Makanannya saya bawa. Ucap Anissa pada Siska yang terlihat begitu kesal. Dan kamu. Keluar dari sini sekarang. Bentak Raihan. Dengan wajah yang kesal. Siska keluar dari ruangan Raihan. Susah banget sih bikin dia suka sama aku. Udah dandan ketat gini masih aja ditolak. Kalau aja malam itu asisten itu gak datang buat gagal ini rencanaku. Pasti aku udah nikah sama dia. Gerutunya lirik. Kenapa Bu? Abis kena marah ya? Kesel gitu mukanya. Ejek Randy yang melihat Meka Siska yang terlihat sangat kesal saat keluar dari ruangan Raihan. Gak usah sok tahu. Jadi asisten saja belagu. Ucapnya dengan sinis. Randy masuk ke dalam ruangan Raihan dengan menahan tawanya. Kenapa kamu? Tanya Raihan. Tidak tuan. Hanya melihat ondel-ondel lagi kesel saja. Ujar Randy yang tidak bisa lagi menahan tawanya. Siska maksudmu. Bagus juga panggilan. Cocok buat dia, ujar Raihan yang ikut menertawakannya. Mereka kembali menertawakan sebutan Randy pada Siska. Selain menjadi asisten pribadi, Randy juga sudah bersahabat dekat dengan Raihan. Jadi, tidak heran jika terkadang mereka berkomunikasi layaknya seorang sahabat. Namun Randy bisa menempatkan diri di mana dia harus bersikap profesional dan di mana dia bersikap layaknya sahabat. Seperti sekarang, Randy datang dengan menempatkan posisinya sebagai sahabat dari Raihan. Dia duduk di sofa yang ada di ruangan itu dengan santai. Ada apa denganmu? Tanya Raihan. Gimana rasanya jadi pengantin? Enak gak? Randy balik bertanya. Lo kesini cuma mau tanya hal itu. Apa sekarang asistenku udah ganti profesi jadi wartawan? Tanya Raihan diiringi tawanya. Gue penasaran aja. Selama ini kan lo dingin sama perempuan. Terus tiba-tiba nikahin gadis kayak Anissa. Heran sih tapi gue rasa kalian memang cocok. Tapi lo beneran udah cinta sama dia? Ucap Randy. Gue biasa aja. Jangan sok tahu deh jadi orang. Ujar Raihan. Beneran biasa aja. Gue harap lo gak jadiin Anissa pelampiasan saja. Dia gadis yang baik. Kalau sampai lo nyakitin dia, gue bakal ambil dia dari lo. Ujarnya lagi. Lo berani ambil dia dari gue? Mau gue pecat lo? Tanya Raihan. Ya kalau lo gak bisa bahagiain dia sih gak masalah gue dipecat juga. Uang gue juga udah lebih dari cukup buat nafkahin dia. Ujar Randy dengan sedikit mengejek. Sialan lo. Gue gak bakalan ngelepasin dia buat pria kaya lo. Ujar Raihan. Hahaha.
Kan kelihatan takutnya kehilangan dia. Pakai ngeles segala lagi, ujar Randy dengan diiringi tawanya yang khas. Keluar aja sana, kerjaan lo masih banyak tuh. Lo juga belum kasih info tentang pergerakan Handoyo padaku kan? Usir Raihan. Santai bos, itu mah gampang. Masih aman terkendali, belum ada pergerakan. Mungkin mereka lagi nyusun rencana, ucapnya santai. Mending lo cari cewek sana biar gak gangguin gue mulu kalau lagi senggang gini, ujar Raihan. Maunya gue cari cewek yang kayak Anissa gitu, yang lugu, polos tapi menarik, ucapnya yang ingin menggoda Raihan. Gue lempar laptop lama-lama lo, gak usah halu. Anissa cuma punya gue dan gak ada duplikatnya. Ucapan Raihan membuat Randy tertawa. Masuk umpan kan, tinggal bilang aja sayang sama dia. Susah banget, ucap Randy kemudian. Keluarga lo, gue lempar beneran nih, ancam Raihan. Iye gue keluar. Santai napas sih, emosian banget jadi orang, ujar Randy sembari bangkit dari duduknya. Ya, jangan lama-lama ngegolinnya. Kalau gak bisa ngegolin biar gue aja yang ngegolin. Ledeknya lagi. Sialan, ujar Raihan sembari melempar pulpennya ke arah Randy. Namun sebelum pulpen itu mengenai mukanya, Randy langsung menghindar dan keluar dari ruangan itu. Sialan, punya asisten gini amat kelakuannya. Untung cerdik. Kalau enggak udah aku pecat dari dulu, gumamnya. Raihan melanjutkan lagi pekerjaannya yang belum selesai sampai tak terasa jam makan siang tiba.